Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gen Smart? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap jaga sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya. Kita berdoa supaya wabah virus COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa kembali beraktivitas di sekolah seperti biasa. Sebelum kita belajar pelajaran hari ini, mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, mari kita menggerakkan anggota tubuh bersama-sama. Ayo silakan berdiri, lakukan yang Ibu katakan ya. Tangan kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Tangan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Tangan kanan kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Boleh nak, kalian gerakkan anggota tubuh yang lain supaya rileks. Oke anak-anakku, kita sudah menggerakkan anggota tubuh kita sehingga menjadi fresh pikiran kita. Dan tentunya senang hati kita. Karena hati senang, otak akan menyerap lebih banyak. Oke anak-anakku, bertemu kembali bersama Bu Iroh, mata pelajaran adab. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bacaan dan gerakan sholat. Sehingga sholat wajib yang kalian lakukan sehari semalam yang berjumlah 17 rakaat itu sudah berdasarkan ilmu yang telah kalian pelajari minggu kemarin. Harapan kita semua bahwasanya sholat yang kita lakukan setiap hari akan memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Karena amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung di akhirat nanti adalah sholat kita. Jika sholat kalian benar, maka amalan yang lainnya akan mengikuti. Semoga kita semua tergolong orang yang sholatnya terjaga 5 waktu dan tepat waktu. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan belajar bersama kalian materi tentang cinta Nabi dan Rasul. Dalam hal ini, Ibu akan bercerita tentang keteladanan Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Tahukah kalian bahwa di antara para nabi dan rasul Allah ada hubungan kekerabatan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Contohnya nih, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak bernama Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak mempunyai anak bernama Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Yakub mempunyai anak bernama Nabi Yusuf. Begitu nak, hubungan kekerabatan sangat erat sekali. Kita sebagai anak muslim sebaiknya kita mengetahui kisah-kisah hidup para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka teladan yang baik untuk kita. Kita dapat belajar mengenai keteguhan iman, kegigihan, kesabaran, dan banyak hal lainnya. Yuk kita ikuti kisah Nabi Ishak berikut ini. Siapakah Nabi Ishak itu? Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri pertamanya yaitu Siti Sarah.
Nabi Ishak alaihissalam lahir sesudah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Kata Ishak diambil dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Hal ini berkaitan dengan sejarah kelahirannya yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Berita mengenai kelahiran Ishak disampaikan langsung oleh para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah keduanya sudah berusia lanjut. Mereka berdua sangat heran dengan kabar gembira tersebut. Mereka tidak percaya bagaimana bisa orang yang sudah sangat tua dapat memiliki keturunan. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 sampai 73. Nanti ya, silahkan kalian cari di Al-Quran ayat tersebut dan jangan lupa ya baca terjemahnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, dengan peristiwa yang menggembirakan ini, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sangat bersyukur kepada Allah karena mendapatkan rahmat Allah bagi keluarga mereka. Selanjutnya, Nabi Ishak itu mempunyai anak laki-laki yang bernama Yakub, yang menjadi nabi dan rasul Allah juga. Sejak kecil, Nabi Ishak selalu taat kepada orang tuanya. Beliau tidak pernah membantah, apalagi menyakiti hati orang tuanya. Nabi Ishak selalu menjalankan perintah Allah. Beliau juga dianugerahi kecerdasan, ilmu yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di Jirun yang sekarang dinamakan kota Madinah. Oke anak-anak, silakan berdiri kembali dan lakukan apa yang ibu ucapkan. Kaki kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Kaki kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Bahu kanan ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Bahu kiri ke depan, ke belakang, depan belakang, diputar-putar, diputar-putar. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan bercerita kembali tentang kisah nabi yang lainnya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Siapakah Nabi Lut itu? Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Mereka disebut kaum Sodom. Kaum Sodom itu sangat buruk sekali akhlaknya. Mereka berbuat maksiat, kemungkaran, dan berkhianat kepada kawannya. Jika mereka diberi nasihat dan diperingatkan akan siksaan Allah, mereka menjawab, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Nabi Lut, sekiranya engkau orang yang benar." Setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Lut berdoa kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 30. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Yang artinya, dia Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Anak-anakku yang hebat dan cerdas,
Doa Nabi Lut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab terhadap kaum Nabi Lut yang durhaka dan mengingkari Allah. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan gempa yang sangat dahsyat, disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Kaum Sodom pun musnah, tak tersisa. Itulah azab yang Allah turunkan kepada kaum yang ingkar. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Artinya, dan kami hujani mereka kaum Lut dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Baiklah anak-anak, setelah menyimak cerita ibu, kalian bisa membaca ulang buku adab kalian halaman 71 sampai 74. Tugas kalian menceritakan kembali dengan cara ditulis di buku kalian tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran adab hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian tetap sehat, semangat belajar, sholat 5 waktu, dan semoga keadaan sekarang ini cepat berlalu, sehingga kita semua dapat belajar bersama di sekolah Al-Marjan tercinta. Selamat berjuang yang nak, semangat! Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.